Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga enjoy nontonnya. Di video kali ini sesuai judulnya aku mau dapur tour. Jadi ini adalah dapur kontrakan aku. Ukurannya 1,8 kali 1,5 meter aja. Sempit banget kan? Nah, ini tuh sebenarnya video lama. Jadi kalau misalkan nanti penjelasannya agak lemes, mohon dimaklumi ya Bun. Seenggaknya pesannya jelas, pesannya nyampe. Selamat nonton. Nah, ini bisa dilihat ya penampakan seluruh ruangan dapur sempit ini. Ukuran dari dapur ini sendiri hanya 1,8 meter panjangnya dan lebarnya itu 1,5 meter. Terbilang lebih sempit dari dapur biasanya, dapur ini juga bersebelahan persis dengan kamar mandi yang hanya disekat sebagian temboknya saja. Namun, sirkulasi di ruangan ini masih cukup baik dengan tinggi ruangan 3 meter dan sedikit ventilasi yang ada di atas. Oh iya, aku mau minta maaf kalau ada beberapa video yang agak ngeblur, itu karena aku pakai lensa tambahan, lensa cembung biar bisa kejangkau seluruh ruangannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai room tour atau kitchen tour-nya. Dimulai dari bagian pintu dapur, itu aku pasang tirai nyamuk sebagai pembatas antara kamar dan dapur. Jadi kalau misalkan pintunya dibuka, itu tetap ada pembatasnya si tirai nyamuk ini. Setelah masuk dapur, yang pertama akan kita lihat ini adalah ala-ala laundry room. Karena aku taruh mesin cuci di sini dan persis di atas mesin cuci itu ada ambalan yang aku simpen beberapa kebutuhan untuk cuci mencuci. Sedikit penjelasan dari aku, yang pertama di keranjang bolong itu ada spons cuci piring, stok spons cuci piring. Selanjutnya ada bekas deterjen anak aku tapi aku taruhnya Wipol, dan ada pembasmi hama juga. Selanjutnya di sini ada stok deterjen sama pewangi, dan di selanjutnya itu ada stok sampo aku, dan di sampingnya ada kipas gantung yang sering banget ditanyain. Terus di bawahnya itu ada stop kontak. Turun ke bawahnya lagi, ini ada rak putih dari Premier 5 susun. Ini tuh rak plastik ya. Yang aku taruh di rak paling atas itu ada Magicom sama sendok nasi. Terus ada blender kecil buat jus. Lanjut di rak kedua, aku simpen 2 keranjang gagang. Ini ada stok obat-obatan sama random sih di situ. Terus di sebelahnya ada timbangan digital, power bank sama chargeran, agak random ya. Lanjut di rak ketiga, ini ada keranjang gagang juga 2. Ini aku simpan ada stok gula pasir, gula palem. Terus di keranjang selanjutnya ada mesesares sama gula halus. Lanjut di rak keempat, itu aku simpen 2 keranjang gagang juga yang aku isi. Pertama ada pertepungan, ini ada stok tepung terigu, tepung beras, tepung sagu, sama ada blue band karena aku emang suka bebikinan kayak cemilan dan lain-lain gitu. Selanjutnya di keranjang gagang ini ada stok peremian. Ini salah satu mie favorit aku dari Mie Sedap Laksa. Buat teman-teman yang belum cobain, please cobain, siapa tahu kita satu selera. Selanjutnya di rak terakhir itu aku simpen mie Toshiba, sama ini ada 2 box yang isinya tuh random ya. Ada mini chopper atau chopper portable. Terus ada beberapa stok makanan gitu, dan di box selanjutnya ada stok Indomie goreng. Sengaja aku umpetin biar aku nggak inget kalau aku punya Indomie goreng gitu, biar nggak makan mie terus. Nah, di samping kiri rak susun ini itu ada mesin cuci 2 tabung yang udah aku jelasin di awal tadi. Ini aku pakai tambahan selang untuk pembuangan airnya biar nyampe ke kamar mandi. Di sisi selanjutnya ini tuh ada oven kado pernikahan, dan dibikinin ambalan sama suami aku. Bikin sendiri ambalannya pakai kayu bekas, tinggal ditambahin besi siku yang dibeli di Mr. DIY. Nah, di bagian sini ada toples kaleng, tempat teh, gula sama kopi. Ini produknya Informa. Aku dikasih sama ipar, jadi aku nggak bisa kasih linknya, mohon maaf. Nah, untuk isinya ini tuh beneran teh sama kopi, tapi kopinya itu yang
sasetan karena tempatnya tuh nggak kedap. Menurut aku udah nggak kedap ya. Terus kalau gulanya agak ngeprank karena aku simpen tepung terigu di tempat gula. Oh iya, kalau ada yang salfok sama tangan aku, itu aku lagi nunjukin karat, tapi ternyata di kamera nggak terlalu kelihatan. Di sebelahnya, persis di pojok siku gitu, aku taruh tempat tisu khusus dapur. Lanjut di bagian sini, ini ada 4 keranjang kecil yang aku taruh di atas ambalan yang aku beli juga di Shopee. Ini sama ya, ambalannya sama si tempat teh gula kopi ini, tapi besi yang putih ini aku nggak pasangin di ambalan sebelah bagian sini. Itu aku cuma pakai siku kecil yang aku beli di Mr. DIY biar nggak kelihatan, biar keranjang 4 ini muat di bagian sini gitu. Nah, yang pertama itu ada isi saus-sausan gitu, saus sasetan. Terus di sini ada bawang-bawangan, lanjut ada telur, dan di sini biasa tempat kentang karena kentangnya lagi nggak ada, jadi dialihfungsikan aja. Lanjut di bagian bawah sini, aku simpen rak besi serbaguna warna putih. Aku fungsiin jadi tempat bumbu. Di atas itu ada stok kecapan atau saus-sausan gitu. Selanjutnya di bawah ada bumbu bubuknya kayak lada, kaldu, garam atau bumbu bubuk yang lain. Lanjut di sebelahnya ini aku juga taruh rak bumbu serbaguna yang dari kayu. Ini aku belinya di Shopee. Dan aku taruh pemanggang roti. Ini tuh hadiah pernikahan juga ya, ini kado pernikahan. Terus di bawahnya itu aku taruh 2 oil pot tempat minyak ya. Ini yang satu ada saringannya yang masih aku mau pakai minyaknya, dan sebelahnya itu minyak di lantai yang mau aku buang, tapi aku kumpulin dulu di situ, nanti baru dibuang pakai botol plastik. Lanjut di tengah meja dapur ini aku simpen kompor 1 tungku yang aku stikerin pakai wallpaper stiker. Ini tuh ada yang pecah gitu ya, mungkin karena kepanasan, tapi sejauh ini masih aman banget dan lebih gampang untuk dibersihin. Terus ini tuh ada tatakan panci ya, biar nggak gosong. Terus di belakangnya selangnya juga aku pakaiin wallpaper stiker yang sama meja dapurnya. Terus itu aku lagi salfok sama 1 titik kecil, aku pikir kotoran, ternyata bukan. Nah, ini tuh juga kemarin ada yang tanya kenapa aku pakai wallpaper stiker ini. Itu fungsinya biar lebih gampang dibersihin aja sih. Nah, ini juga wallpaper foamnya masih aman banget, cuma tadi ada yang gelembung sedikit, mungkin karena hawa panas kali ya, tapi sejauh ini masih aman banget, sering-sering dibersihin aja. Lanjut ke sebelahnya ini bagian pojok, aku taruh bunga artifisial, bunga anggrek, ini dari ipar juga. Oh ya maaf, aku ada salfok sama garis wallpaper yang mulai kebuka, nanti aku lem aja biar aman. Terus ini ada tempat minyak, aku taruh di teko ya, ini tuh teko kaca. Lanjut di depannya ada tempat sendok yang tertutup gitu, dalamnya agak berantakan, gak apa-apa, yang penting aman. Lanjut di sebelahnya, ini aku mau tunjukin dulu peniris piring. Aku buatnya dari nampan bekas yang udah rusak ya, udah lumayan rusak, warna coklat. Dipilok sama suami aku warna putih, dan piloknya juga udah mulai terkelupas. Selanjutnya di sini ada rak piring besi, aku belinya di Shopee juga. Di rak piring ini kita taruh perlengkapan makan yang benar-benar kita pakai sehari-hari, jadi cuci pakai tanpa dipindahin kemana-mana, benar-benar di rak piring itu aja. Lanjut di atasnya itu ada kitchen set sekotak kecil. Ini bawaan dari rumah sini, rumah kontrakannya, alhamdulillah. Terus di atasnya mohon maaf itu ada aib dari dapur ini, ada bangku plastik warna merah sama ada kukusan bekas jualan ya. Itu nggak tahu mau taruh di mana lagi, jadi taruhnya di situ aja. Terus di bagian sekat tembok antara dapur dan kamar mandi aku taruh tanaman artifisial sama jam digital yang sering aku gunain untuk lihat waktu kalau di dapur. Nah, di bagian sini aku taruh kerangka besi gitu, persis di atas wastafel yang aku fungsiin untuk gantung perlengkapan masak aku, kayak teflon yang sering banget aku pakai. Terus ada beberapa lap dapur juga. Di area sink cuci piring standar aja, itu ada sabun cuci piring sama spons cuci piring dan tatakannya. Terus ada tanaman sirih gading
Selanjutnya ada lap yang aku emang selalu taruh di situ karena aku nggak betah kalau ada becek gitu. Nah, karena udah terlanjur ke bagian sini, ini tuh bagian antara pintu kamar mandi sama dapur ya. Ini aku simple aja, aku taruh lap kaki yang bahan handuk tipis gitu, terus ada sapu set pengki, terus ada tempat sampah gantung biar lebih nyaman. Lanjut lagi ke bagian kitchen set karena tadi belum dibuka ya. Ini aku buka. Ini tuh isinya random. Nah, kalau di bagian sini, bagian yang pertama di bawah, ini ada beberapa stok bahan makanan yang kemasan yang belum direfill atau emang nggak ada tempat refillnya. Ini biasanya aku taruh di sini. Tuh kayak ada stok minyak, ada stok mie cap 3 ayam, terus ada stok pasta. Pokoknya stok kemasan gitu aku simpennya di bagian sini biar dapurnya tuh tetap kelihatan rapi ya. Nah, ini juga ada stok kopi dan ada stok persausan juga yang belum direfill ke botol putih atau yang emang enggak aku refill nih, kayak ada saus-saus ABC. Ini biasanya aku nggak refill kan yang kecil-kecil gini. Terus ada sauri juga, aku udah males refill saus tiram. Nah, aku taruhnya di bagian sini aja dan ini bisa ada troli putarnya ya, jadi gampang untuk dicarinya. Di bagian belakang itu ada blue band sama ada tepung-tepungan gitu deh. Selanjutnya di bagian atas ini aku simpen alat masak yang berbahan stainless steel atau alat masak yang jarang aku gunain, jadi nggak setiap hari aku gunain. Biasanya aku taruhnya di bagian atas sini. Ini masih gampang untuk diambil kok, jadi kalau misalkan sewaktu-waktu mau digunain ya tinggal ambil aja, sama sekali nggak repot. Dan mohon maaf ya kalau terlihat berantakan. Nah, itu ada ember lipat, ada teflon yang belum dipakai, bahkan pokoknya perlengkapan masak yang nggak aku pakai setiap hari aku simpennya biasanya di situ. Nah, ini aku mau buka kitchen set sebelahnya biar lebih luas bukanya. Aku pindahin dulu teflon yang hitam. Di bagian sini tuh lebih random lagi ya. Ini ada toples donat yang aku alih fungsikan. Lagi-lagi ini toples bekas jualan ya. Yang pertama ini aku simpen cangkir-cangkir kecil yang bersih buat kalau ada tamu, makanya aku masukin toples donat. Oh ya, maaf, aku lagi pegang parutan kecil itu, aku mau nunjukin ada kuning-kuning karena aku pernah pakai untuk parut kunyit. Selanjutnya di toples bagian atas ini aku ada simpen random ya, perintilan dapur yang kecil-kecil yang masih sering digunain, cuma aku sengaja taruhnya di sini biar rapih aja gitu dapurnya. Karena ini kecil-kecil, kalau ada di luar semua jadi berantakan juga ya. Nah, ini kayak ada tatakan spatula, terus ada corong, ada segala macam, pokoknya perintilan yang kecil-kecil aku taruhnya di sini. Ini masih gampang banget untuk diambil. Jadi aku sengaja taruh di bagian sini biar tetap rapih aja gitu. Pokoknya perintilan yang kecil-kecil yang masih sering dipakai tapi nggak setiap saat ya, aku taruhnya di bagian situ. Nah, lanjut di bagian atas ini tuh ada perlengkapan yang jarang banget dipakai, kayak mau bikin kue aja baru dipakai. Tapi itu ada gelas takar yang lumayan masih sering kepake sih. Nah, udah segitu aja deh. Oh ya, di bagian gagang pintu kitchen setnya aku sering taruh karet ya. Jadi kalau misalkan mau butuh karet, aku nggak cari kemana-mana deh. Di bagian situ udah ketemu. Untuk di bagian sini, ini bagian yang jarang banget terekspos kalau aku bikin video. Ini tuh tembok antara dua pintu, yang satu ke kamar tidur, yang satu ke kamar mandi. Ini tuh dipasangin tiang untuk gantung handuk sama suamiku. Terus di sini aku juga pasang gantungan organize dari kanvas. Ini aku ada simpen tas belanja. Terus di bawahnya ada plastik sampah, itu warna putih dan warna-warni aku pisahin. Lanjut di bagian sini lagi, tadi tuh sebenarnya udah aku bahas ya sebelum aku buka kitchen set. Ini aku simpen lap kaki bahan handuk tipis gitu, tapi kali ini aku mau bahas lantainya. Jadi aku tuh pasang karpet lantai yang emang murah ya, jadi agak tipis. Nah, ini bisa dilihat jiplakan keramiknya karena
keramik bawahnya tuh keramik yang bertekstur bergambar tuh kayak bunga-bunga gitu, sama persis kayak di kamar mandi. Kenapa aku pakein karpet lantai? Biar lebih bersih aja. Tapi karena karpet lantainya yang murah kali ya, jadi ya udah agak gelembung-gelembung gini deh. Padahal awalnya sih rapi-rapi aja. Akhirnya lanjut ke bagian kolong meja dapur. Nah, di kolong meja dapur ini aku pakein tirai yang aku jahit sendiri. Ini tuh tirai hajatan gitu dan warnanya krem. Karena ini udah lama banget jadi agak kusem ya. Ini tuh sering aku cuci pakai gitu. Karena emang gak ada gantinya, jadi aku cuci pakai gitu. Biasanya kalau aku mau ambil barang dari kolong dapur, aku tinggal ya buka kayak gini aja gitu tirainya. Tapi karena ini aku mau liatin isi kolong dapur, biar nggak riuh, aku mau copotin dulu tongkat ajaibnya. Ini aku pasang tirainya pakai tongkat ajaib yang bisa di-adjust ya, panjang pendeknya. Nah, ini dia isi kolong dapur aku tuh random ya, banyak barang. Tapi alhamdulillah masih sering ditengokin, khususnya si tempat beras ini. Yap, aku emang simpen beras di kolong dapur. Ini aku simpennya di kaleng kerupuk yang dipilok warna putih sama suamiku. Karena ini kedap, jadi alhamdulillah aman aja sih. Oh ya, ini aku keluarin dulu tempat berasnya biar makin jelas apa aja sih yang ada di kolong dapur ini. Nah, yang pertama itu ada tabung gas 3 kilo. Aku masih berhak lah ya untuk pakai tabung gas ini. Di belakang tabung gas itu ada panci besar dan macam-macam barang bekas jualan. Lagi-lagi aku taruhnya di situ karena udah nggak tahu mau taruh di mana lagi. Dan ini ada stok sendok yang baru di tempat sendok. Terus ada sampo aku, masih ada 1 botol juga di situ. Terus ini ada wajan yang kecil jarang aku pakai, jadi aku taruh di situ aja. Nah, ini aku mau tunjukin semen di bawah kolong dapur. Ini tuh kita udah semen lagi ya, karena semen yang awalnya tuh rapuh banget. Jadi tiap di kolong dapur nih barang selalu berpasir gitu. Nah, sekarang alhamdulillah udah nggak terlalu berpasir. Ini dia penampakan kolong dapurnya. Di bagian depan ada rak plastik yang bisa digeser. Ini tuh isinya ada stok piring makan, ada stok piring kecil juga. Ini pasti bakal kepake kalau ada tamu ya. Terus ini ada peniris sayuran sama wadah blender Toshiba. Selanjutnya kita geser aja, di belakangnya itu ada stok gelas lagi-lagi bekas jualan. Terus sama mangkok-mangkok bekas jualan juga. Tapi karena aku yakin ini semua bakal kepake kalau ada acara-acara gitu atau ada tamu yang banyak. Ini bakal kepake banget. Jadi aku simpen rapi-rapi deh di sini. Biar enak aja ngambilnya kalau misalkan nanti aku butuh barang-barang yang ada di kolong dapur ini. Oh iya, apapun yang keluar dari kolong dapur ini aku pastikan akan dicuci ulang sebelum digunakan. Karena biarpun awalnya kita taruh dalam keadaan bersih, tetap akan kotor juga ya, namanya di kolong dapur. Oh iya, aku juga pastiin pakai kamper ya di setiap kolong dapur biar wanginya nggak apek gitu. Nah, ini harusnya ditambahin lampu sih, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Lanjut ke bagian sebelahnya, ini tuh bagian meja sink cuci piring. Nah, ini ada wallpaper tambelan ya, beda warna sama wallpaper meja dapurnya, karena di belakangnya itu wallpaper foam yang udah robek. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut ke bagian bawah kolong sink cuci piring, ini aku ada simpan stok lap kaki, terus sama plastik bekas. Ini buat sampah sih biasanya, yang agak besar-besar. Di bawahnya itu ada ember hitam sama tempat sampah yang sebenarnya aku udah nggak pakai, tapi nggak boleh dibuang sama suami aku, jadi ditaruh di situ aja. Terus botol deterjen yang tadi aku pegang itu biasanya isi stok sabun cuci piring, tapi ternyata udah mau habis ya. Dan itu ada Metacam, bubuk ajaib buat ngilangin kerak-kerak di panci. Nah, ini dia seluruh bagian yang udah aku jelasin tadi. Aku liatin lagi tanpa kamera cembung biar lebih jelas. 길 잃은 동네 마주한 태양 가라앉은 공기가 쓸쓸한 방황 스며든 햇살 맴도는 이 멜로디 언젠가의 바램 돼
tadi bagian dari cuplikan dapur sempit ini. Ini aku udah di depan pintu kamar mandi. Aku mau buka sedikit kamar mandinya biar gak penasaran-penasaran banget nih. Sebelah dapur itu ada kamar mandi yang selalu kita usahain banget kebersihannya karena benar-benar satu kesatuan sama dapur sempit ini ya. Nah, di sini aku juga mau tunjukin bagian dapur, tapi adanya sebelum masuk dapur. Jadi di bagian lemari portable ini aku simpen ada galon yang tersembunyi. Jadi aku emang simpen galon di lemari portable ini. Nah, untuk kulkas aku taruhnya di ruang depan ya, karena emang udah nggak muat banget untuk taruh di dapur sempit. Oh ya, segitu dulu aja videoku kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah nemenin aku di dapur sempit ini. Dapur sempit yang alhamdulillah nyaman buat aku. Semoga ada sedikit manfaat dari video ini. Mohon maaf kalau ada salah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.